Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nada semua. Oke, gimana kabar Nada pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, silakan dimulai. Amin. Baiklah. Ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Nanda? Tunggu absen aja ya. Teguh hadir, Yuli hadir, Baki hadir, Rio hadir, Ica hadir, Aisyah hadir, Furkon hadir. Oke, berarti hadir semuanya ya. Oke, baiklah. Gimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Sehat kan? Udah pada sarapan tadi pagi? Oke, bagus. Memang kita kalau mau pergi sekolah tuh, mau belajar ke sekolah tuh harus sarapan dulu. Kenapa? Biar nanti pas belajar kita bisa berpikir dengan baik, bisa mencerna pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, tadi malam ada yang belajar? Siapa yang belajar tadi malam? Bagus. Nah, kenapa kita perlu belajar setiap malam? Ada yang tahu? Kenapa? Benar. Supaya kita tidak lupa sama pelajaran. Bagus, jawabannya benar. Alasan kenapa kita tuh harus belajar setiap malam itu karena gunanya untuk mengulang pelajaran yang udah kita pelajari minggu sebelumnya. Gunanya apa? Supaya nanti pas di materi yang akan dipelajari, misalnya hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Nah, jadi nanti kalau misalnya Ananda semua udah belajar dari malam di rumah tentang materi yang minggu kemarin, itu pasti nanti akan mudah mencerna materi yang akan kita pelajari di hari ini. Begitu. Kenapa? Karena setiap materi itu, setiap minggu materi yang disampaikan setiap minggu itu memiliki keterkaitan di setiap materi-materinya. Jadi nggak boleh kita sampai lupa sama materi yang minggu lalu. Jadi kita harus ingat setiap bab-bab, setiap subbab materi yang udah disampaikan. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak belajar, otomatis kita nggak bakalan paham. Kalau nggak paham, nanti ya susah mencerna materi hari ini. Itu yang bikin kita kadang sering lupa. Terus nanti pas ujian juga bakalan memudahkan kita kalau kita kalau kita tuh belajar tadi malam. Jadi setiap hari kita ulang, kemudian kita nanti pas di ujian kita udah ingat, udah hafal. Jadi nggak perlu kita terlalu keras belajar waktu sehari sebelum ujian mata pelajaran tersebut. Nah, kalau memang benar-benar udah belajar tadi malam, siapa yang ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, benar, tentang komunikasi. Kita bahas sedikit tentang komunikasi. Pengertian komunikasi kemarin tuh gimana? Berbicara, benar. Apa yang kita bicarakan, kemudian orang mengerti apa yang kita bicarakan, itu disebut sebagai komunikasi, ya. Kapan kita bisa disebut sebagai berkomunikasi? Ketika kita berbicara dengan satu atau dua orang. Nah, itu disebut sebagai komunikasi. Kemudian minggu kemarin juga ada jenis-jenis komunikasi, ya kan? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang belajar tadi malam pasti ingat. Nah, jenis-jenis komunikasi itu ada dua. Komunikasi apa? Lisan, benar. Kemudian ada komunikasi nirkata. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas yang namanya komunikasi daring.
Siapa yang tahu itu komunikasi daring? Ada yang tahu daring itu apa? Apa? Dalam jaringan, benar. Oke, ya, daring itu dalam jaringan. Atau mungkin yang biasa kita kenal tuh seperti yang namanya online. Nah, itu yang disebut sebagai komunikasi daring dalam jaringan. Pengertian dari komunikasi jaringan tuh apa, Bu? Nah, komunikasi daring itu kita melakukan komunikasi, kita berbicara dengan orang dua atau lebih yang disatukan di dalam yang namanya jaringan. Nah, jadi kita melakukan komunikasi itu melalui jaringan internet. Jadi kita komunikasinya nggak hadap-hadapan. Misalnya Ibu sama Rio berhadap-hadapan. Itu disebut sebagai komunikasi daring atau tidak? Kenapa tidak komunikasi daring? Karena tidak melalui jaringan internet. Benar, karena Ibu dan Rio itu berhadap-hadapan secara langsung. Nah, itu bukan komunikasi dalam jaringan. Nah, kemudian komunikasi dalam jaringan itu terbagi dua. Dalam komunikasi daring itu ada dua. Yang pertama namanya komunikasi sinkron, yang kedua itu komunikasi asinkron. Jadi komunikasi sinkron tuh kita melakukan komunikasi sinkron tuh seperti misalnya Ibu sama Yuli nih. Ibu berkomunikasi sama Yuli. Ibu berbicara, Yuli langsung membalas apa yang Ibu bicarakan, apa yang Ibu tanyakan misalnya. Nah, itu disebut sebagai komunikasi sinkron. Nah, kemudian yang kedua itu adalah komunikasi asinkron. Asinkron itu merupakan kebalikan dari komunikasi sinkron. Jadi, kalau kita berkomunikasi, misalnya Ibu berkomunikasi sama Teguh. Nah, Teguh, Ibu misalnya menyampaikan pengumuman sama Teguh misalnya. Teguh, ini. Kemudian Teguh baru membalas pesan Ibu itu 1 jam setelah Ibu menyampaikan. Nah, itu disebut sebagai komunikasi asinkron. Jadi, kalau misalnya kita kasih contoh misalnya ya, komunikasi sinkron itu apa? Telepon, benar. Misalnya Ibu nelpon Ibu sama Ica. Berbicara Ica sama Ibu. Misalnya Ica mau nanya PR sama Ibu. Ibu ini gini. Ica nggak ngerti gini Bu. Ini. Nah, itu disebut sebagai komunikasi sinkron. Kenapa? Karena apa yang Ica tanyakan, Ibu langsung jawab, Ibu langsung balas. Nah, itu disebut sebagai komunikasi sinkron. Contoh komunikasi asinkron apa? Email misalnya. Ada yang tahu email? Ada yang pernah berkirim email? Udah pada pernah kan? Pasti pernah ngirim tugas lewat email kan? Nah, jadi komunikasi asinkron itu contohnya email. Misalnya Ibu ngirim email nih ke ketua kelas. Kan, terus Ibu bilang, "Ketua kelas, tolong disampaikan bahwa nanti pengumpulan tugas lewat email Ibu. Ini alamat email Ibu, diserahkan paling lambat jam 12 malam misalnya." Nah, jadi nanti si ketua kelas membalas pesan Ibu kembali setelah si ketua kelas ini melihat pesan Ibu. Misalnya 2 jam setelah itu baru dibalas sama ketua kelas. Nah, itu disebut sebagai asinkron. Misalnya, terus juga kalau misalnya ada yang ikut bimbel ruang guru di sini. Nah, itu disebut sebagai komunikasi asinkron. Karena tidak ada interaksi secara langsung di dalam video tersebut kan. Kan nanti Ananda nonton video tuh. Nah, Ananda tuh nonton videonya. Terus Ananda kan gak bisa langsung bertanya kan kepada yang menyampaikan video, yang ada di dalam video. Gak bisa.
Makanya itu disebut sebagai komunikasi asinkron. Terus juga kayak contohnya video tutorial, video simulasi, nah itu disebut sebagai disebut sebagai komunikasi asinkron. Benar. Oke, baiklah. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita pada hari ini? Nah, jadi contoh pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari, komunikasi daring ini terjadi sama kita. Sebelum kita mempelajari komunikasi daring ini, kita sudah melakukannya. Ada yang tahu contohnya yang lain apa yang udah kita lakukan komunikasi daring ini? Chatting. Ya benar. Benar Yuli, chatting. Chatting di WhatsApp misalnya. Itu komunikasi sinkron. Kemudian nonton video di YouTube. Nah, kan sering tuh pada nonton Nanda nonton video tutorial, misalnya tutorial masak mie rebus misalnya. Nah, itu video asinkron. Judulnya itu komunikasi asinkron. Jadi secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya komunikasi daring. Begitu Nanda semuanya. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu mau ngasih tugas ya supaya lebih paham nih mengenai materi kita pada pagi hari ini. Ibu pengennya Ananda tuh bikin beberapa contoh mengenai komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Coba berikan contoh-contoh yang udah pernah Ananda lakukan, yang Ananda rasa ini termasuk dari komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Jadi Ananda bikin nanti di dalam bentuk tabel. Tabelnya ada 2, komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Nah, jadi nanti bisa dengan adanya tabel tuh kita bisa melihat perbedaannya nanti ya. Apa bedanya komunikasi sinkron dan asinkron supaya lebih paham lagi. Jangan lupa bikin di buku PR-nya ya. Minggu depan kita akan bahas bersama mengenai mengenai tugas Ananda pada hari ini. Baiklah, Ibu rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Oke, baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.